Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukan segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu. Baik, pemirsa Dhamma TV, ada kata-kata yang mengatakan bahwa kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Ini adalah suatu metode bagaimana cara kita mengenali diri. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang marak atau sedang viral pada saat ini, yaitu tentang corona. Nah, ketenangan batin di antara wabah corona. Apakah corona ini adalah azab? Waduh, itu tadi kita bahas bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah pasti kita kenal, yaitu Bante Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante, apa kabar? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, Bante sehat, seger gitu Bante. Kayaknya, ya. Padahal Bante juga berkeliling ya Bante ya, hampir ke seluruh Indonesia. Ya, tugas kita kan memang harus begitulah. Ke sini, ke sana, ke situ. Sudah merupakan kerjaan. Jalan-jalan terus. Kok seneng gitu, happy jalan gitu loh. terus. Ini, ayo, pemirsa lihat ya, bisa melihat bahwa Bante ini selalu bersinar wajahnya gitu. Bante juga ahli meditasi. Kalau pemirsa lihat dari pagi dan malam tuh ada Bante yang sedang melatih memberikan pengarahan meditasi. Tentunya kita pengen tahu dong gimana sih caranya gitu ya. Baik, Bante, topik iman dan imun nih sekarang ini menjadi suatu pembahasan hangat penduduk bumi loh ini. Bumi ini udah bukan di Indonesia saja ya Bante. Dua hal yang mengguncang ketenangan sekaligus keserakahan umat manusia. Alam seakan marah, atas ketidakrahmahan yang selama ini diterima. Setujukah Bante dengan anggapan semacam ini, Bante? Ya, kalau kita lihat sekarang ini wabah yang terjadi, ternyata ada kelompok tertentu yang memang sengaja untuk menciptakan kondisi itu. Dan mereka juga mempersiapkan sudah. Kalau ini sudah mewabah, dia sudah mempersiapkan berapa juta obat yang akan mereka bisa lempar sehingga dia akan mendapatkan kekayaan. Disinilah yang dikatakan dia tidak peduli orang lain menderita, mati, itu bukan urusan. Yang penting aku dapat duit, tambah kaya. Nah, itulah yang dikatakan keserakahan, tidak memandang bulu, dengan cara apapun juga mereka jalankan. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama tahu bahwa memang keserakahan ini lebih berbahaya daripada virus-virus manapun juga. Ya, ternyata begitu ya. Ya, itulah. Oke, Bante dapat kabarnya dari mana nih Bante? Dapat kabarnya. Ya. Kalau itu terbuka, apa enggak istilahnya ketemuan gitu loh Bante, ketahuan gitu. Apakah nggak bikin malah jadi marah nih penduduk bumi, Bante? Sesungguhnya kalau kita lihat, memang tiap-tiap negara kan punya BIN, badan intelijennya masing-masing. Ya. Otomatis dari BIN-nya itu mereka dengan terus terang akan bicara dan tahu siapa sesungguhnya sumber masalah itu. Tetapi akhirnya ya kita kembali, sumber masalah sebenarnya terletak di otak kita. Ya. Otak inilah yang jadi suka otak-atik sehingga bisa menimbulkan keserakahan, bisa menimbulkan problem dan juga bisa menimbulkan kedamaian. Maka dari itu tergantung kita mau milih yang mana. Kita mau milih hanya keserakahan supaya kita kaya sendiri, atau kita menggunakan kekayaan ini untuk manfaat sebanyak-banyaknya karena kita tahu akan hukum karma, mereka akan suka berbuat baik, bukan suka mencari keuntungan pribadi, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan ilmunya ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi makhluk yang lain. Ya, Bante, ini teori konspirasi ya Bante ya. Enggak, kita lihat bahwa di kemarin gosip yang terjadi adalah karena di Wuhan itu memakan hewan-hewan liar Bante ya, hewan-hewan yang
seperti kelelawar, seperti itu. Sebenarnya makanan boleh dimakan nggak sih binatang-binatang seperti ini, Bante, kalau di dalam ajaran Buddhis, Bante? Sesungguhnya begini, kalau memang dia masih hidup, langsung kita yang membunuh, di sana lah yang dikatakan kita salah. Tetapi kalau kita ke pasar, mereka itu sudah dipanggang, apakah mereka sudah dibuat jadi sate, atau mungkin mereka sudah digodok sedemikian rupa, jadi mereka sudah jadi bangkai-bangkai semua. Nah, selama itu makanan itu memang sehat, ya kita diizinkan aja. Tetapi kalau kita katakan itu memang di dalam binatang itu ada sesuatu yang resikonya nanti timbul penyakit ini atau penyakit itu. Ya itulah yang namanya, kalau kita paham seperti ini, ya kita harus mencegah. Jangan sampai kita makan makanan itu sehingga bisa menimbulkan penyakit untuk diri kita. Tetapi kalau kita hanya sekedar membeli, ingin cobalah, otomatis biasanya manusia kan, aku bosan tiap hari kok pancet ya ngono-ngono itu, ya kambing lah, ya ayam lah. Ini ada model baru. Wah, ada ular. Wah, ada ini, ada itu. Wah, itu. Jadi coba sih rasanya kodok ke piye misalkan. Coba sih rasanya kelelawar itu gimana. Coba sih kalau ular itu seperti apa. Itu kan namanya nafsu keinginan manusia sendiri yang ingin mencoba. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan sesungguhnya yang salah itulah nafsu keinginan mereka masing-masing. Itu aja lah. Jadi semua berpulang kepada nafsu keinginan itu tadi ya, yang ya, tidak terkontrol. Istilahnya manusia kan mau coba ini, coba itu. Kalau masih coba nggak apa-apa, Bante. Tapi kalau di sana kan sebuah kebiasaan ketika mereka memang ya makanannya anjing, kucing bahkan dimakan kayak gitu loh, Bante. Apakah di dalam ajaran Buddha memang tidak ada ya yang ini nggak boleh atau binatang menjijikan atau apa nggak ada ya seperti itu ya aturannya? Ada sih, itu ada. Tetapi kalau dikatakan apa yang dilarang oleh Sang Buddha itu seperti macan, harimau, itu. Macan, harimau, podo, singa gitu ya. Gorila, itu ular. Nah, seperti itu. Dah, kenapa itu larangan? Karena Sang Buddha kan melihat para biku itu kan sering masuk hutan, keluar hutan. Kalau ini dimakan, binatang-binatang yang sama jenisnya mereka sama-sama macannya, dia akan bisa tahu, wah orang ini makan koncoku. Baunya itu ketahuan, wah musuh ini orang ini. Akhirnya kan para Bante kan tergantung juga pemberian umat juga. Kalau dia diberikan hasil tembakan kemarin toh, kasih makanan harimau, kan kita nggak tahu, asal makan aja. Tapi macannya kan tahu, baunya ketahuan, dianggap kita sebagai musuhnya, kita bisa diserang. Maka dari itulah yang dikatakan larangan-larangan ada 10 jenis macam makanan yang dilarang. Maka dari itulah yang dikatakan sesungguhnya alasan itu ada semuanya dengan cara seperti itu demi keamanan dan keselamatan orang itu sendiri atau mungkin bikunya juga nanti kena efeknya. Nah, itu maka itu larangan ini dibuatlah oleh Sang Buddha. Ya, seperti itu ya. Jadi memang ada maksud dan tujuannya seperti itu ya. Iya. Ya, Bante, apakah mungkin bahwa semua yang terjadi itu kan hukum alam, hukum alam ya, Bante. Apakah alam ini juga ikut serta menyeimbangkan hal-hal yang tidak seimbang atau tidak harmonis di alam? Dengan adanya wabah mungkin, dengan adanya mungkin gempa mungkin, bagaimana menurut hukum sebab akibat, Bante? Ya, wabah, gempa, musibah apapun juga yang terjadi itu memang semuanya berdasarkan gelombang karma mereka masing-masing. Kalau memang tiap-tiap orang itu punya gelombangnya, sudah saatnya mereka masuk dalam gelombang yang sama, nah mereka yang terkena. Maka dari itulah yang terkena apapun juga, apakah dia kena goncangan gempa bumi akhirnya meninggal karena ambruknya rumah misalkan, atau jembatan yang pas mereka lewat tahu-tahu jatuh, dia ikut ambruknya jembatan itu, dia masuk, dia meninggal di situ, bisa terjadi. Tidak bisa dihindari itu berarti kalau sudah karmanya berbuah itu, Bante. Ya, itulah yang dikatakan selama karma beratnya dia berbuah tidak bisa dihindari. Tetapi
Kan tidak ada satupun tahu ini seberat berapa. Ya, ya. Maka itu karma itu sesungguhnya juga bisa dinetralisir dengan karma yang positif yang kita lakukan. Tapi positifnya yang seberapa banyak positif yang kita lakukan. Misalkan ada orang yang katakan begini, Bante, saya pernah mimpi. Mimpi berak prol, tahu-tahu tidak lama lagi sepeda motorku kehilangan, dicuri orang. Oh gitu ya? Nah, Bante, ini baru loh, tadi malam aku mimpi juga seperti itu, Bante. Maka aku takut, Bante. Takut apa yang akan terjadi? Ya, kalau kamu sudah tahu begitu, itu kan sebaik ada bagusnya. Kita dikasih petunjuk akan terjadi sesuatu kehilangan lagi. Ini berarti menyadarkan kita ada utang yang harus kita bayar. Ya. Nah, dengan demikian lebih indah kalau kamu pandai dan bijaksana, carilah yayasan mana yang membutuhkan, sumbanglah sesuai dengan niat kamu. Anggap saja ini nanti hilang sebesar ini. Oke lah, separuhnya. Sepeda motor 12 juta, aku sumbang 66 juta. Nah, dengan cara seperti ini, itu menetralisir karma. Akhirnya dalam waktu sebulan, 2 bulan, nggak terjadi apa-apa. Oh, oke. Sudah terbayar tuh. Oh iya. Itu menetralisir mimpi ya. Waduh, saya juga mau nanya nih, Bante. Ada mimpi-mimpi yang lain, Bante? Ya, nanti. Ya, oke. Baik, pemirsa Dharma TV, ini kalau udah ngomongin mimpi, roda-roda misterius gitu ya. Dimana sih sebenarnya alam mimpi itu? Pembicaraan yang asik, jangan kemana-mana, karena saya akan kembali setelah saat ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentu masih bersama saya, Satna Dewi. Dan siaran ini bisa Anda lihat di alamat streaming di bawah ini, dan juga bisa dilihat di YouTube, disaksikan di YouTube. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kami membutuhkan like dan subscribe Anda supaya siaran ini akan tetap berlangsung. Dan terima kasih sebelumnya. Baik, ini Bante, tadi cerita-cerita tentang mimpi ini kok lucu ya. Mimpi itu tadi ternyata mau kehilangan. Mimpi ayah saya kayak gitu tapi mau dapat rezeki. Kok bisa beda gitu ya, Bante ya? Gimana, Bante? Ya, itulah. Jadi manusia ini kan ada keunikan dan keanehan masing-masing. Maka itu dari tiap-tiap tafsir mimpi ternyata tidak semuanya kok sama ya, tidak ada kesamaannya. Ada bisa berbeda-beda. Ada buku tafsir mimpi ya? Kalau kita mau bisa dari Google aja cari. Tafsir mimpi. Google-nya kan lebih lihai. Iya. Tafsir mimpi. Bisa cari di sana. Itulah yang dikatakan manusia ini sudah pengalaman demi pengalaman orang dalam mimpi, apa yang terjadi dimasukkan, catat mereka. Jadi bukulah yang namanya tafsir mimpi itu. Bener Bante. Ada nggak mimpi-mimpi yang kemudian dinetralisir? Pernah nggak, Bante, umat-umat selain itu, Bante, yang mungkin berat gitu, Bante? Ya, istilahnya kita ada bacaan parita, bagaimana untuk memadamkan mimpi-mimpi yang diperkirakan akan terjadi sesuatu yang buruk. Ketika kita mimpi buruk, wah, kita takut. Setelah bangun langsung kita doa. Semoga dengan gejala-gejala mimpi betul-betul yang kita dapatkan dalam mimpi ini, dengan kekuatan para Buddha, kekuatan para dewa, kekuatan Dhamma, kekuatan para Arya Sangha, semoga lenyap adanya. Ya, jadi memohon kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha dan para dewa-dewi untuk membantu melenyapkan semua tanda-tanda yang buruk itu. Oh, bisa ya, Bante ya? Itu jadi istilahnya ya langsung mereka direct harus tahu. Jadi kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha ini sangat-sangat luar biasa. Karena Sang Buddha tiap hari waktu beliau hidup itu tugasnya tiap hari mengajarkan 4 jam kepada para alam-alam dewa. Nah, ini loh. Dengan demikian ini otomatis di alam-alam dewa itu siswa Sang Buddha itu sangat-sangat banyak. Saya kepo ya, Bante ya. Bagaimana mengontak alam-alam dewa itu, Bante? Ketika di dalam doa afirmasinya tadi kan juga bersama-sama dengan alam dewa, ya, dengan bersama dewa-dewa. Bisa nggak kita mengkontak dewa-dewa itu, Bante? Sesungguhnya kalau kita lihat, setiap kita mau baca parita itu kan juga ada istilahnya memanggil para dewa untuk ikut hadir mendengarkan dampak
yang diajarkan Sang Buddha. Nah, kalau kita sering baca parita, mengundang mereka, otomatis ini akan jadi sarana para dewa atau makhluk yang ada sekitar kita, kebanyakan yang gentayangan itu, mereka datang, mungkin dia jauh dengan kita, tapi ikut mendengarkan. Ketika dia mendengarkan apa yang kita ucapkan, yang kita bacakan itu, tanpa disadari, konsentrasi pikirannya itu meningkatkan, gelombang pikiran dia naik tingkat. Pada satu saat dia meninggal di alam susah, masuk di alam bahagia. Nah, inilah yang dikatakan ketika dia bahagia, makhluk-makhluk halus itu mereka adalah orang-orang yang makhluk-makhluk yang penuh rasa terima kasihnya luar biasa pada kita. Dan akhirnya dia akan menjadi pelindung kita. Menjadi dewa pelindung kita. Makanya itu siapapun juga yang selalu suka baca parita, mereka tidak usah takut dengan magic apapun juga yang dikirim-kirim oleh musuh kita. Kalau ada mereka kirim magic, oh nak pelindungmu datang, what are you doing? Ditakutin, langsung tanya, apa kamu yang mau lakukan di sini? Untuk datang ke sini. Jadi akhirnya kita terlindung toh, jadi mereka siap menghadapi mereka. Begitulah. Iya Bante. Waduh, saya jadi kebayang ini Bante. Tapi saya nggak bisa ngelihat sih soalnya ya. Jadi mungkin saya bisa merasakan Bante bahwa energi-energi positif pun akhirnya mungkin santet-santet yang negatif itu nggak bisa masuk juga ke kita ya Bante ya. Ya otomatis kita jujur aja ngomong, santet-santet negatif itu kan kebanyakan mereka menggunakan kekuatan makhluk yang lain. Iya, makhluk yang lain yang bisa diperintahkan itu adalah makhluk yang lebih rendah daripada dukunnya itu. Jadi dia bisa memerintahkan sebagai makhluknya. Juga, ya? Maka itu kalau sekarang, kalau dukunnya ini moralnya bobrok, senang nyantai, senang nyakitin orang, senang bunuh. Jadi rendah, dia bukan punya kekuatan yang tinggi. Dia punya pikirannya begitu rendah, otomatis di makhluknya itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi otomatis kalau kita pikirannya juga sama-sama rendahnya secara umum, ya kita kena. Tetapi kalau kita banyak doa, jaga sila dengan baik, suka berbuat baik, sudah itu kekuatan positif itu akan melindungi kita secara alami lah. Jadi kita yang suka doa, suka baca parita, suka meditasi, jalankan sila dengan baik, pasti aman. Tidak ada magic yang bisa mengenai kita. Ya. Nah, Bante, sekarang masuk ke corona lagi nih, Bante. Kesehatan itu katanya dia mengatakan bahwa 90% mungkin lebih itu akibat dari pikiran kita. Pikiran negatif menimbulkan juga kondisi kesehatan yang tidak baik. Pikiran positif akan membuat kita jauh lebih sehat. Apakah itu benar, Bante? Apakah memang dari pikiran? Sesungguhnya kalau kita lihat, virus-virus itu bisa menyerang kepada kita. Ketika kita punya imun yang kuat, kita tidak menimbulkan gejala. Ketika imunisasi kita lemah, kita akan terkena sakit itu. Maka ketika kita pelajarin ini, Sang Buddha ini sangat-sangat luar biasa. Karena beliau termasuk salah satu yang pertama kali ahli teknologi cara berpikir yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ya. Karena itulah sehingga dia memberikan satu parita yang khusus, 7 faktor atau 7 teknik untuk bisa meningkatkan rasa senang, damai dan bahagia bagi tiap-tiap individu. Tiap-tiap orang, kalau dia menjalankan dengan tepat dan benar, manajemen cara berpikir yang tepat dan benar, dia akan bahagia. Jadi tidak usah diteluk KTP maupun, tidak penting itu. Bukan itu ya. Yang dipentingkan semudah, manage-lah, aturlah cara berpikir kamu. Bagaimana diajarkan 7 faktor itu. 1, sati. Sati itu arah pikiran kita, benar atau salah. Kalau salah kita negatif, kita mendita, itu membuat kita tambah mendita. Kalau kita sudah benar, benarnya inilah yang dikatakan benar menuju kemana. Diminta kita menganalisa, menyelidikin ke dalam tubuh kita dan pikiran kita. Bagaimana tubuh dan pikiran kita? Otomatis kalau kita mengarahkan pikiran untuk menyelidikin tubuh dan pikiran kita,
semuanya tidak ingin tubuhnya sakit dan menderita toh. Ya. Semuanya juga tidak ingin pikirannya sakit dan menderita. Semuanya ingin bagaimana tubuhku ini sehat, pikiranku sehat. Otomatis diarahkan yang sehat dan pikiran yang bahagia. Ini yang akhirnya akan menimbulkan namanya piti. Piti itu jadi sudah 3 toh. Arah pikiran, penyelidikan, kegiuran. Nah, masuk kegiuran, timbul piti ini tidak bisa cuma sekali. Harus diulang-ulang dengan penuh semangat, berkali-kali dimunculkan terus-menerus. Ini akan memancing timbulnya keheningan, ketenangan. Ketika sudah mencapai ketenangan ini, kita diminta fokus masuk ke dalam ketenangan itu lebih dalam lagi. Sampai menjadi konsentrasi. Sudah memusat sedemikian kuatnya, ternyata masih yang lebih dalam lagi masih ada, masuk lebih dalam lagi. Akhirnya mencapai keseimbangan. Jadi tingkatan-tingkatan dari kebahagiaan itu ternyata bertingkat-tingkat. Disitulah yang dikatakan ketika kita mempelajari, kalau kita sudah mencapai keseimbangan batin, itu berarti jana keempat telah kita peroleh. Jana keempat ini berarti ketika pemusatan terpusat luar biasa ini kita peroleh, disitulah dahsyatnya energi positif yang kita pancarkan ini keluar, membuat otak kita memancarkan yang sangat-sangat positif. Disitulah yang dikatakan hormon kesehatan muncul di dalam otak kita yang membuat kita tambah lama, tambah sehat, tambah segar. Semua penyakit, kanker, apapun juga sakit, bablas KB. Wow, tadi 4 tahap tadi apa Bante menuju kebahagiaan yang keseimbangan tadi itu? Apa yang pertama Bante? Kebahagiaan. Bukan, yang pertama itu arah pikiran. Oke, arah pikiran. Penyelidikan kita. Penyelidikan. Menyelidikin antara tubuh dan pikiran kita sendiri itu. Oke, tubuh dan pikiran ya. Ada rasa-rasa juga kan Bante? Iya kan? Iya, oke. Lalu bagaimana untuk menimbulkan rasa senang, gembira dan bahagia itu gimana caranya? Supaya kita terbangkitkan. Ya. Ini harus terus-menerus dengan penuh semangat dibangkitkan secara berulang-ulang untuk bisa mencapai namanya tenang dan damai. Ya. Masuk dalam ketenangan yang damai itu masuk pemusatan yang dalam, akhirnya sudah pusat, masuk lebih pusat lagi sampai mencapai keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kalau dengar apa-apa wis gak horeg ya. Ada persoalan itu sudah benar-benar ledakan buar, petir apapun juga ora runguh. Antem. Baik, pemirsa Dhamma TV, sudah sampai di manakah kedalaman dari cara berpikir Anda? Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya terima kasih bahwa Anda telah masih bersama kami di sini Manage Your Mind bersama saya dan Bante Dhamma Wicayo. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi Anda yang menonton acara ini di YouTube. Dan tentunya terima kasih karena itu membantu kami untuk tetap melakukan siar kebaikan melalui Dhamma TV dan YouTube. Baik, Bante, ini ada mengapa ajaran Buddha menyarankan mereka yang ingin menjadi sehat untuk berlatih moralitas atau sila, Bante? Berlatih moralitas atau sila itu maksudnya apa sih, Bante? Meninggalkan amoral atau bagaimana? Kemudian disiplin mental dan kebijaksanaan. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Bante. Ya, otomatis kalau kita lihat moralitas itu adalah petunjuk sampai di mana dia pandainya menggunakan cara bicara mereka. Kalau mereka ngomong tidak ada aturannya, mencaci maki, memfitnah, kata-kata bohong, kasar, orang manapun juga yang mendengarkan, iki kabehnya sampah yang diomongkan, ya toh? Ya. Kalau dia sampah yang diomongkan itu berarti pikirannya juga penuh dengan sampah. Tetapi kalau dia punya pikirannya bersih, ucapannya juga bersih, tingkah lakunya juga jadi bersih. Jadi dengan demikian inilah siapapun juga yang dikatakan seorang agamawan itu bukan didelok KTP nih, duduk didelok jubah yang dipakai, tetapi apa sing diomongin, apa yang dilakonin, iku yang dinilai. Iki wong apik apa wong elek. Kalau dia wong bobrok elek kayak ngono, dia pakai jubah atau pakai apapun juga tetap elek gitu. Maka itu disiplin mental juga demikian.
Disiplin mental itu artinya mental itu ada dua arah. Arah positif atau yang negatif. Kalau kita tidak disiplin dengan ke positif terus, pikiran kita juga condongnya naik ke negatif. Maka dari itu ya kita harus tahu yang positif yang mana dan negatif itu yang mana. Kalau kita tidak tahu sama sekali, otomatis ini juga menunjukkan kita sing tak disiplin itu model ke apa? Nggak tahu sama sekali. Maka dari itulah Sang Buddha sudah sangat-sangat luar biasa memberikan satu garisan. Yang positif itu ada 3 hal dalam pikiran kita. Yaitu bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan. Yang negatifnya ya akhirnya kita penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, bodohnya ndak amit-amit. Itu namanya pikirannya yang tidak terdisiplin seperti ini, yang disiplin seperti ini. Demikian juga ucapan kita. Ucapannya yang negatif itu caci maki, fitnah, kasar, berbohong, dan ngomong-ngomong sakarep-karep dewe yang tidak ada maknanya, buang waktu. Jadi semua kata-kata ini sampah semua. Kita tahu ini sampah, negatif. Ini virus yang berbahaya juga. Demikian juga tingkah laku yang negatif juga sama. Suka mukul, nendang, sampai matenin orang, mengambil barang orang, merampok, mencuri. Sekarang ya yang gede korupsi gitu. Halus loh Bu Bante. Halus. Tampilannya halus. Dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun yang melakukan hal-hal yang seperti ini, mereka pikirannya tidak disiplin. Menuju yang negatif yang seharusnya dilarang oleh semua agama. Karena agama itu tidak menegaskan dengan jelas. Karena mereka cuma menegaskan percaya wae, akhirnya amburadul. Apa yang harus dilakoni? Dia tidak tahu apa yang harus dilakonin toh. Jadi dengan demikian itulah yang disiplin itu kan harusnya begitu. Disiplin mental. Bebas kebencian, bebas ketakutan, bebas keserakahan, bebas kebodohan. Disiplin dalam cara bicaranya. Dia tidak mencaci maki, tidak kata-kata kasar, tidak memfitnah. Tidak berbohong, tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang diomongkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Tingkah lakunya juga sama, tidak memukul, tidak membunuh, tidak mencuri, dan juga tidak berasusila. Kalau ini sudah dilakukan dengan tepat, inilah ukuran sing bener ini, sing elek ini. Jadi tidak usah dikatakan dia agama apa, suku apa, lihatlah di api apa elek. Itu aja. Jadi ukurannya baik atau buruk yang mereka lakukan. Di sinilah yang dikatakan disiplin moral, disiplin mental ada hubungan seperti itu. Kalau kita tahu positif dan negatif, disitulah kebijaksanaan sudah mulai muncul. Kita tahu dengan jelas jalan yang mana yang benar, jalan menterang kita tahu, jalan yang gelap juga kita tahu. Mau ikutin yang gelap, bukan salah agamanya, kebodohan mereka sendiri yang mau kecemplung dalam kegelapan. Gitu aja, selesai toh. Iya Bante. Memang mudah untuk dikatakan bahwa seperti itu. Tapi kan setiap orang mempunyai persoalan, proses di dalam mencapai pengertian loh Bante. Ini tadi baru tahu nih, sebagian pemirsa baru tahu, oh gitu ya gitu kan. Tapi begitu dialami di dalam kehidupan, mereka bergelut dengan hal itu Bante. Apa yang adakah metode-metode yang bisa semakin membuat kita mengerti? Apa harus terbentur-bentur atau dibentur-benturkan oleh kejadian baru dia mengerti Bante? Sesungguhnya semua ini merupakan 8 cara untuk mendapatkan teknik kebahagiaan itu. Adalah mereka-mereka yang mau menjalankan karena semua orang ingin bahagia tuh. Kalau mereka mau bahagia, ikutinlah 8 cara itu. Kalau 8 cara ini dilanggar kabeh, ternyata mereka salah jalan ya, salah dewe nggak bahagia, kan gitu. Buahnya kan tidak bahagiaan. Maka dari itu Sang Buddha hanya menunjukkan iki loh jalan bahagia, ini loh jalan menderita. Kalau kita bisa menjalankan bahagia di dunia ini,
Walaupun KTP-nya nggak ditulis agama, juga tidak pernah menyatakan dia sebagai umat Buddha, agama apapun juga dia tidak posting. Aku sudah jalankan 8 faktor ini kok. Jalan utama berunsur 8 itu ya. Begitu. Kalau ini sudah dijalankan dengan tepat, dengan sendirinya mereka sudah bahagia kok di dunia ini. Nanti kelanjutan, kontinuitas itu ditentukan oleh keadaan pikiran yang sama dengan apa yang sudah ada di dunia ini. Kalau kita masih amburadul, masih kacau, nabrak sini, nabrak situ, stres terus, kita di dunia ini juga masih sedih, masih susah. Lalu nanti dikatakan masuk surga, itu bohong besar. Makanya itu kita jangan membohongi diri sendirilah. Tahu bahwa pikiran kita belum bahagia saat ini, tidak mungkin kita bahagia di alam selanjutnya. Maka dari itu kita harus menciptakan bagaimana mampu menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kebahagiaan yang kita harapkan itu akan kita peroleh di alam selanjutnya. Ya, itu aja ya Bante. Jadi dengan melakukan jalan utama berunsur 8 itu, kita sebenarnya mendidik diri kita untuk bisa hidup bahagia. Tetapi di dalam proses, kalau kita melawan proses, maksudnya keluar dari jalan utama itu, ya harus balik lagi gitu aja ya Bante ya? Ya begitu aja, jalannya sudah terang, ya kita ikuti yang terang, ya silahkan. Kalau ditentang, ya kita ikuti jalur yang gelap toh, ya gitu aja. Ya, itu harus semuanya di pikiran. Simpel, ternyata sederhana kita aja lah. Di pikiran ya ternyata. Bante, virus corona mengubah interaksi agama di dunia. Tadinya gemar bersalaman, berpelukan ya. Ternyata ini dibuat tanpa ada sentuhan. Tapi kalau sama Bante kan tetap tidak boleh menyentuh. Tapi ini beberapa agama-agama lain kan begitu Bante. Begitu pula dengan tata cara ibadah. Bagaimana Bante menanggapi hal ini Bante? Sesungguhnya ada bagusnya, karena memberikan hormat dengan namaste itu seperti salaman secara alami di zaman dulu. Iya, Nah, kita kembali aja ke alamiah. Namaste. Oh, salam hormat, semoga bahagia. Nah, dengan demikian sama saja, kita memberikan namaste ini loh, seolah-olah kita sudah memberikan penerimaan mereka, memberikan hormat, memberikan salam dengan tepat, ya toh? Otomatis itu akan terhindar kontak, sehingga supaya virusnya tidak mengena kepada kita. Demikian juga kita juga harus tahu virus itu sesungguhnya sangat-sangat kecil. Tidak terlihat. Maka dari itu kalau kita sudah tiap hari pagi dan malam sering meditasi, bisa menimbulkan rasa senang, gembira, tenang, konsentrasi, seimbang, sudahlah. Jadi imunitas kita itu kuatnya luar biasa. Kita sudah ada kekuatan yang melindungi kita. Imun dari dalam yang harus dibangun ya. Ya Energi itulah, jadi positif kita tidak itu usah ya, takut dengan masalah yang kecil itu, tetapi sudahkah kita membereskan virus dalam pikiran kita, sehingga itu kita singkirkan, kita lebih tenang, lebih damai, kita akan lebih bahagia, imunitas kita kuat, kita tidak akan terkena penyakit yang dikatakan heboh saat ini. hebohnya cuma di media sosial. Ya itu dia. Jadi otak kita. Makanya kalau di media sosial, kalau di Facebook kan, apa yang Anda pikirkan? Kata-kata itu yang keluar Bante. Apa yang Anda pikirkan? Penciptanya Facebooknya apa tahu ya bahwa pikiran ini adalah pelopor. Maka kata-katanya apa yang Anda pikirkan. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Tata Dewi dan Bante Dhamma Wijayo dalam ketenangan batin di antara wabah corona yang sedang viral saat ini. Oke, bagi Anda yang menonton YouTube, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kami membutuhkan like dan subscribe Anda agar acara ini bisa terus berlangsung dan kita bisa mengambil manfaatnya. Baik, Bante, apakah dengan adanya virus COVID-19 ini, benar nggak ini bacanya, menandakan bahwa manusia masih harus merawat imannya dengan cara yang seperti apa? Iman itu apa sih Bante sebenarnya? Sesungguhnya kalau dikatakan iman itu kan berarti sampai di mana keyakinan kita. Ya, keyakinan akan suatu agama apa keyakinan akan suatu apa ya? Maka itu istilahnya ini masih bingung loh. Keyakinan agama satu dengan keyakinan agama Buddha itu memang jauh berbeda. Karena keyakinan mereka kan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan juga menciptakan virus ini. Maka dari itu kalau orang yang kena virus, keluarganya yang percaya begitu,
kok sadis banget ya sekarang Tuhan kasih penyakit ke keluargaku yang aku cintain ini. Jadi bisa disalahkan. Marilah kita jangan mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan asap ini. Kita tidak bisa mengatakan siapapun yang masih menciptakan sesuatu, kalau menurut versi kita, dia masih punya kebodohan, punya niat. Jadi niat ini menyebabkan dia tidak bahagia sesungguhnya, belum sempurna. Maka kalau kita berani mengatakan, letakkanlah Tuhan di tempat yang sesungguh-sungguhnya maha suci, maha agung. Tidak ada hubungan dengan yang terjadi. Dia bukan pencipta. Dia bukan menciptakan asap apapun juga, virus apapun juga, masalah kita apapun juga. Semua masalah yang terjadi di dunia, peperangan lah, pengeboman, kematian, kena virus, itu semuanya adalah hukum alam yang terjadi. Maka dengan cara seperti ini kita baru bisa meletakkan keyakinan kita dengan tepat. Kalau kita salah menilai, tiap hari Tuhan diinjak-injak oleh banyak orang, yang terjadi masalah, Tuhan disalahkan terus. Ya. Jadi itulah yang dikatakan jangan merendahkan Tuhan. Marilah kita hargainlah Tuhan yang paling suci, paling tinggi, paling mulia, letakkan tertinggi. Tuhan bukan menciptakan virus. Nah itu. Maka itu kita sekarang, kalau kita punya keyakinan dirubah, virus itu bisa mengena kepada kita ketika kita memasukkan sesuatu dari luar ke dalam diri kita. Bagaimana kita mencegah supaya virus itu tidak masuk? Disitulah yang dikatakan membutuhkan kebijaksanaan ilmu kita. Ilmu ya. Kita tanpa sadar makin kue langsung makan. Nah ini kita kan pegang virus. Kenapa pegang? Tadi ngitung duit akeh. Duit di virus kita banyak duitnya. Jadi kita tanpa sadarin. Nah sekarang kita mulai sekarang harus jaga kebersihan toh. Apapun juga, setiap kita mau makan, lihat, renungkan, aku tadi megang apa aja. Wah, megang HP. Bisa juga HP ada virusnya. Banyak. Nah, tadi megang apa lagi? Oh, megang uang. Waduh, aku senang sama duit. Tapi ada virusnya. Hati-hati, maka dari itu kita cuci tangan. Dengan cara seperti inilah yang kebijaksanaan, mengetahui hukum-hukumnya, kita menjalankan, otomatis kita mengurangi supaya tidak masuk virus itu. Ya. Demikian juga ketika virus ini sudah masuk, kita harus bisa mencegah dengan sering minum. Tiap 15 menit kita minum. Supaya apa? Karena virus yang masuk ke leher kita langsung digelontor masuk ke dalam. Akhirnya dia masuk ke perut. Ya. Nah dengan demikian seringnya minum itu akan menggelontor terus menerus, tidak ada kesempatan virus itu masuk ke hidung kita, masuk lagi pindah ke paru-paru. Jadi itulah yang dikatakan orang yang pandai mengerti ilmu pengetahuan, memahami prosesnya mereka, bagaimana kita mencegahnya, disitulah yang namanya butuh ilmu. Maka itu Sang Buddha punya kata-kata Wicacarana Sampano. Wija mengetahui tekniknya, dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, bahkan bebas dari masalah itu. Kita juga sama. Jadi gunakanlah ilmu Sang Buddha seperti itu. Milikilah ilmunya. Ahli gitu ya. Jadi kita kalau tidak mau punya ilmunya, oh itu Tuhan yang kasih kita. Itu kita dibodohin oleh orang-orang yang memang bodoh tapi sok pinter. Kasihan. Iya, Bante. Sekarang ini Bante, ini kan kita nggak bisa cuma sekedar ngomong gitu ya. Terus kemudian mereka jadi oh iya gitu. Cara menenangkan kekhawatiran yang sudah berkecamuk nih Bante. Orang jadi paranoid loh Bante. Paranoid asli udah. Sekarang orang nerima sesuatu jadi kayaknya gini. Bener loh Bante. Itu berubah sebuah perilaku loh. Iya. Ya, kita sekarang harus tahu kan istilahnya kan tadi sudah dikatakan pencegahan semua. Ya. Caranya, tekniknya itu kita pelajari semua. Semuanya kan sudah ada. Di Medsos juga ada. Gimana? Di TV dan juga ada. Nah, yang penting bagaimana kita bisa menimbulkan rasa senang, gembira, bahagia, pemusatan, dan keseimbangan itu terus-menerus dibangkitkan dalam pikiran kita. Ini sebagai kekuatan imunitas yang sangat tinggi, otomatis kita akan terbebaskan dari virus-virus itu. Maka jagalah pikiran ini sebagai berlian yang sangat berharga, supaya tidak dikotorin oleh apapun juga, otomatis kita tidak akan gelisah, tidak takut,
tidak paranoid lagi. Ya, oke, ini tentang virus, Bante. Tapi ada sebuah kebijakan pemerintah yang selama 14 hari ini kita nggak boleh kemana-mana nih ceritanya nih. Bagaimana dengan orang-orang yang mencari uang, hari ini dia cari duit gitu, besok dia nggak bisa kerja, Bante. Gimana, Bante, kalau menurut Bante? Apa kebijaksanaan yang harus diambil oleh pemerintah untuk menghadapi rakyatnya yang dalam kondisi yang seperti ini, Bante? Nah, disinilah yang dikatakan kesempatan dari semua yayasan. Yayasan-yayasan yang belum ada aktivitas yang lainnya, marilah mereka mulai sekarang siapkan. Apakah satu yayasan ini menyediakan untuk 200 orang, untuk 100 orang, 50 orang dibuat bungkusan makanan dan minuman. Jadi dengan kapanpun juga mereka kirimlah sekitar wihara, sekitar gereja, sekitar masjid. Jadi tiap-tiap punya yayasan itu punya tanggung jawab untuk memberikan kepada mereka-mereka yang sangat-sangat membutuhkan itu. Karena mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja, tidak bisa ada penghasilan, dia membutuhkan makan dan minum, dan kita siapkan seperti itu. Disinilah yang dikatakan tujuan yayasan adalah berbuat sosial sebanyak yang mereka bisa lakukan. Otomatis inilah kesempatan menunjukkan jati diri mereka bahwa agama memperhatikan anak buahnya yang ada di lingkungan sekitar itu. Bagaimana kita bisa membantu, menolong mereka. Itulah tugas mereka, bukan atas yayasan maunya masuk tapi tidak mau keluar sama sekali. Kebanyakan hampir seperti itu yayasan. Aduh, Bante sudah membidik langsung ini, Bante, ya, menembak ini langsung, Bante. Loh, kita harus terus terang untuk bicara apa Jujur, adanya, ya? toh. Apa Jadi kalau adanya. kita melihat kenyataan seperti itu, nggak boleh ngomong. Kan kita tertekan, kita dijajah oleh semua yayasan. Nggak boleh ngomong loh, yayasan kita kok ini loh, ini rahasia kita loh. Kita belak-belakan toh, makanya itu. Yayasan kan tujuannya tulisannya untuk sosial, untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk memberikan kebahagiaan pada banyak. Tapi pelaksanaannya nggak ada, kan sayang. Jadi sebenarnya wabah corona ini seharusnya harusnya justru menyatukan semua umat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya, Bante, ya. Oke, Bante, waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari kejadian atau musibah mungkin yang terjadi saat ini di seluruh permukaan bumi. Monggo, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, virus, masalah apapun juga sesungguhnya ada di luar diri kita. Itu sesungguhnya sangat-sangat kecil nilainya. Tetapi ada yang paling besar, yang paling berharga. Ada tepat dalam batin dan pikiran kita bersama. Maka dari itu, mulai sekarang, siapapun juga yang memiliki kemampuan menata pola berpikir dengan sangat lain dari yang lain, memasukkan program-program yang positif, yang mampu membuat pikiran ini lebih damai, penuh dengan cinta kasih, terus dibangkitkan berulang-ulang. Apa itu cinta kasih? Mengharapkan semua makhluk berbahagia. Mereka bebas dari penderitaan, mereka bebas dari kebencian, bebas dari semua masalah. Mengharapkan mereka semuanya berbahagia di dalam kebahagiaan mereka masing-masing. Kalau kita sudah mengharapkan ini, jadi jangan membicarakan agamaku yang membuat aku masuk surga dan agama yang lainnya masuk neraka. Ini egois, ini tidak tepat. Maka dari itu, ajalah mereka berbahagia di dunia ini, engkau mati bareng-bareng bahagia di alam bahagia. Itu yang terbaik. Inilah yang namanya cinta kasih universal, tidak pandang bulu, mengharapkan mereka bahagia di dunia ini, berbahagia pula di alam surga, walaupun mereka tidak punya agama. Itulah agama universal seperti ini, tidak membohongin siapapun juga, mengharapkan kebahagiaan. Marilah kita lakukan apa yang bisa kita berikan untuk membahagiakan orang-orang yang lingkungan kita, karena kesempatan kita yang memiliki kesempatan ini jangan disia-siakan. Lakukan. Paling tidak kita memperhatikan muka, belakang, kanan, kiri kita. Kalau tiap-tiap keluarga ini ada 5, kita sediakan aja lah 20 bungkus untuk mereka itu, sehingga dengan demikian kita sudah memperhatikan 20 orang. Tiap-tiap rumah menjalankan seperti ini,
Alangkah indahnya, ada 100 rumah, ada 1000 rumah yang menjalankan, oh ternyata ada 20.000 orang mendapatkan manfaat dengan niat baik kita, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan buah-buahan kepada mereka. Disitulah yang dikatakan membahagiakan orang lingkungan kita, kita pun ikut senang, ikut gembira, ikut berbahagia. Itulah tugas agama untuk meningkatkan kualitas batin kita, lebih senang, lebih gembira, dan lebih bahagia melihat semuanya bisa kita bantu, semuanya bisa kita tolong, menyenangkan makhluk yang lain, kita pun ikut senang, gembira, dan bahagia. Maka dari itu, laksanakanlah bagaimana menciptakan pikiran-pikiran positif sehingga damai dan bahagia akan terwujud setiap saat. Semoga kita terbebaskan dari semua penyakit, bebas dari virus apapun juga, sehingga kita lebih damai dan lebih bahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bente atas penjelasannya luar biasa. Baik, pemirsa Dharma TV, terlepas dari semua teori konspirasi tentang keberadaan virus corona, satu pesan yang harus kita lakukan adalah mari kita bergandengan tangan, bersama-sama melakukan suatu giat positif untuk saling berbagi dalam kepedulian dan kemanusiaan. Baik, pemirsa Dharma TV, saya rasa luar biasa apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.